Selamat siang teman-teman. Jadi ada beberapa dari kalian yang nanya ke aku nih, tentang penjurusan atau ya streaming atau misalkan minor dan semacamnya di computer science, yang di jurusan computer science. Nah ini ada juga di beberapa jurusan lain gitu ya, tapi nggak semua jurusan ada gitu. Ada yang kayak udah spesifik kayak cyber security, ya udah spesifik, udah nggak ada penjurusan lagi gitu. Atau nggak computer application and technology, aku juga lupa sih itu ada atau enggak ya. Kita bisa cek di sini. Kalau kalian mau cek kurikulum, kalian bisa cek ke sini dulu sih, ke kurikulum.binus.ac.id. Lalu kita bisa pilih jurusan kita apa. Baru kita kalau udah pilih di bawahnya ada katalog, yang itu kurikulum per angkatan. Kalian kan masuk ke 2021, berarti kalian masuk pilihnya katalog 2021 untuk B25. Kalau aku katalog 2020 karena masuknya B24. Kalau masuk ke tanggal tahun 2020 gitu. Kalau yang kayak di Mobile Application and Technology ini coba kita lihat ya, di semester 4 nama mana. Mereka ini udah paket ya, udah nggak ada pilih-pilih lagi gitu. Mereka bisa milihnya paling ya nanti pas enlistment mau kemana gitu kan. Tapi mereka tuh udah dipaketin gitu. Nah, tapi kalau yang kayak kita computer science karena kita belum spesifik, kita masih general istilahnya. Sementara itu semester 3 kita istilahnya masih belajar, masih kemana-mana lah belajar ya, database dipelajarin, AI dipelajarin, networking juga dipelajarin, masih kemana-mana gitu. Nah, kita mulai penjurusan yang spesifik di semester 4 sama 5. Gitu. Jadi 2 semester itu kita mulai spesifik di situ gitu. Nah, mungkin kan ada yang nanya gitu ya, apa sih bedanya streaming, minor, sama elective, baru streaming itu ada apa aja, dan sebagainya gitu. Dan aku pribadi juga dari streaming software engineering, jadi ntar aku bisa jelasin ke kalian juga sih kira-kira sejauh ini sama ini aku semester 4 sama semester 5 itu udah belajar apa aja sih di software engineering. Jadi kalian bisa dapat gambaran nih bagi kalian yang mau ambil di software engineering atau yang mau tahu software engineering itu belajar tentang apa, dan biar dapat gambaran gitu ya untuk mempertimbangkan selanjutnya. Sampai kita kalian bisa buka dulu ya jurusan kalian yang computer science di kurikulum.binus.ac.id, baru pilih yang katalog 2021 sesuai dengan jurusan kalian dan angkatan kalian lah. Maka udah ini introduksinya kalian bisa baca-baca sih. Ini ada kayak expect-nya, ntar kalian bisa kerja di bidang apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian cari di tempat kerja, di lowongan kerja atau semacamnya gitu di web, LinkedIn atau misalkan kampus Merdeka untuk internship dan semacamnya, itu lebih banyak dari ini gitu ya. Jadi lebih detail lagi, ini kayak istilahnya ini masih general gitu. Software engineer atau developer ini itu masih kebagi lagi ke dalam beberapa bagian gitu. Jadi masih banyak gitu. Ini tuh bukan artinya kan kalau udah keluar sini hanya bisa kerja di 11 bidang gitu. Tapi enggak, kalian tuh mungkin kalau kalian ambil database ada berarti kita berhubungan sama database itu. Kalau ambil software engineering berarti berhubungan sama software engineering. Kalau ambilnya berhubungan sama networking berarti ntar ambilnya yang mengenai networking gitu. Jadi ini ya kira-kira untuk patokan aja lah ya, kira-kira ntar jadi apa gitu. Tapi kalau untuk lawan kerjanya, untuk role-nya dan semacamnya itu lebih spesifik lagi sih. Baru kita ke bawah, ini semester 1 kalian kan belajar ini, baru bisa lanjut lagi ke bawah, nah sampai semester 4. Kalian sekarang di semester 3 kan yang belajar ini semua gitu. Nah, pas masuk semester 4, yang kalian pasti dapat itu ini tiga, ini pasti dapat. Nggak peduli kalian penjurusan apa, nggak peduli kalian minor atau free elective atau streaming apa, pokoknya kalian tuh ini pasti dapat nanti di semester 4 kalau kalian ambil computer science. Nah, di sini tuh ada yang kayak bentuknya slash. Kalau slash itu artinya ada lab lah ya, lab. Kalau slash ada labnya, kalau misalkan bukan slash berarti itu dosen yang ngajar. Dosen yang ngajar pakai yang jenisnya praktek atau yang teori, nah itu juga kurang susah ya untuk kita tahu gitu. Aku juga, atau enggak mungkin aku pribadi yang belum tahu gimana caranya untuk tahu gitu ya suatu jurusan ini tuh, suatu mata kuliah ini tuh ngajarin, dosen itu ngajarinnya praktek atau teori gitu. Selain daripada kita harus tanya-tanya ke kakak tingkat kita yang udah pernah pelajari itu mata kuliah itu gitu. Nah, habis itu ini ada penjurusannya nih, ada yang software engineering, ada yang intelligent system, interaktif multimedia, database, network, sama kan ada tambahan dua lagi. Dulu aku cuma ngelimain ya gitu, tapi kan ada tambahan dua lagi, ada IoT sama digital creative technology. Nah, ini ada bintang-bintangnya. Nah, jadi ini tuh perlu dimention gitu ya. Kalau ada bintang-bintang ini, yang bisa ke paling bawah. Nah, di sini ya, bintang 5 itu, nah itu untuk yang student mobility program. Nanti kan bakal dijelasin lagi sih mobility program itu kayak gimana. Baru habis itu ada juga yang 4 ini juga mobility program tapi untuk Bandung gitu. Kayaknya kalau yang aku ngerti gitu ya, kalau yang mobility program itu kayak istilah kita pindah kampus gitu ya. Di kampus yang awal di Kemanggisan jadi kita entar jadi di Malang. Yang awalnya di Alsut misalkan entar jadi di Bandung gitu. Jadi bisa dibilang untuk yang kelima ini itu adanya di
Malang gitu ya. Baru yang di Internet of Things ini yang keempat, yang ada 4 bintang itu ada di Bandung gitu. Tapi nanti kan untuk lebih detail lagi atau fix-nya itu kalau bisa dengerin dari sosialisasi di angkatan kalian sih ya. Ini aku juga udah lama soalnya nggak disosialisasi tentang mobility program, jadi udah mulai agak lupa gitu. Ntar aku coba cari sih, mungkin ada recording-nya aku bisa share ke kalian itu ya, pakai yang mobility program ini. Lalu ada lagi yang 3 nih elective course dan semacamnya gitu ya. Kayak yang bintang satu ini kan ada yang delivered in English, itu nggak selalu pasti delivered in English itu, memang ada kemungkinan di deliver secara English itu. Tapi kadang dosen aku juga ada yang kayak bintang satu tapi dia pakai bahasa Indonesia kok gitu. Jadi nggak pakai Inggris. Tapi ada juga dosen yang kayak temen aku itu ada uh, di BINUS juga, dia tuh bintang satu juga tapi diajarnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung dosen sih kayaknya gitu ya. Nah habis itu kita paling lanjut lagi ke streamingnya gitu ya. Ini ada 7 ya, software engineering dan seterusnya sampai digital creative technology. Ini kalian pilih salah satu dari antara 7 itu. Dan kalau misalkan kalian semester 4 udah pilih IoT, semester 5-nya pasti IoT, nggak bisa pindah gitu ya. Oh semester 5-nya aku mau network, semester 4-nya aku mau IoT gitu. Itu nggak bisa. Kalau semester 4-nya IoT, semester 5-nya IoT, semester 4-nya software engineering, semester 5-nya software engineering. Jadi lanjut gitu ya. Nggak bisa kayak ganti kayak gitu di pelajaran. Nah, itu kalau misalkan yang kan ambil streaming, itu istilahnya kayak streaming itu tuh kayak udah dipaketin sama BINUS gitu. Kayak kan tinggal ambil paketnya, mau ambil paket software engineering, paket intelligent system atau AI, atau paket multimedia atau yang mana gitu. Kalian mau ambil paket yang mana. Dan itu semua berhubungan dengan IT gitu. Jadi kalian tuh istilahnya kalian tuh mengasah skill IT kalian tuh lebih lagi kalau kalian ambil streaming. Gitu. Nah, itu untuk streaming ya. Nah, baru ada lagi minor. Nah, ini kalian ambil kalau misalnya kalian nggak mau ambil streaming atau nggak free elective. Jadi antara streaming, minor sama free elective itu ada 3. Itu pilih salah satu, nggak bisa pilih 2 gitu ya. Kalau pilih streaming ya udah pilih salah satu dari antara 7 yang tadi tuh. Kalau kalian pilih minor ya udah entar kalian pilih minor, listnya ada di bawah. Gitu. Kalau mau pilih free elective udah free elective saja, listnya ada di bawah juga. Jadi kan cuma bisa pilih satu minor, ya udah otomatis streaming sama yang free elective otomatis nggak dapat gitu ya. Yang ini otomatis nggak dapat nih. Gitu. Yang ini juga otomatis nggak dapat. Tapi kalau ambil free electives, berarti otomatis yang minor sama yang streaming nggak dapat. Untuk kalau ambil streaming, berarti yang otomatis yang minor sama free elective nggak dapat. Jadi cuma bisa pilih salah satu dari 3 bagian itu. Tiga jenis penjurusan itu. Dan di masing-masing jenis penjurusan, kalian harus pilih lagi. Misalkan ada 7 yang di streaming, kalian pilih satu. Mau yang mana. Nah, ini itu jumlah SKS ya. Untuk minor sama free electives-nya. Gitu. Jadi ini, misalkan kalian ini kan ada kalau streaming 19 ya. Nah, itu berarti itu ditotalin dari yang di sini sama akan ambil jurusan software engineering berarti 4 tambah 2 tambah 2 tambah 4 berarti 10 nih, ini udah 10, baru di sini 6 8 9, jadi ini total 19 dijumlahin sama yang di sini jangan lupa. Tapi kalau kalian ambil minor atau enggak free elective jadi 21 untuk SKS untuk jumlahnya gitu, lebih banyak gitu. Cuma ya otomatis lebih sibuk juga gitu, tapi otomatis lebih banyak juga yang kalian akan pelajari gitu. Nah kita ke minor program sekarang, kita scroll ke bawah untuk minor di bagian sini nih. Nah ini ada daftar minornya. Nah ini untuk ini kayaknya lokasi sih ya. Kita kan bisa tanya lagi sih ya ke bagian sosialisasi gitu, ke SSC atau misalkan siapa lah entah kalian kontaknya ya untuk nanya-nanya tentang streaming ini gitu. Streaming minor atau enggak reactive. Tapi yang aku ngerti sih ini tuh lokasinya ya itu ya. Kalau kalian ambil minor digital technopreneur itu nanti kalian tuh di BINUS Malang kampusnya. Gitu. Kalian ambil robotik buat ntar di BINUS Kemangisan. Nah, ini tuh untuk available ya. Kayak misalnya, oke kalian ambil data analitik, berarti kalian bisa ambil di semester 4, bisa di semester 5 gitu. Jadi kayak bebas kalian mau ambil di semester 4 atau semester 5 gitu. Baru yang misalkan mau ambil virtual services, nah itu juga bisa di semester 4 atau semester 5. Cuma ini min-min ya, berarti artinya kita nggak bisa ambil di semester 4 atau semester 5 gitu. Nggak tersedia gitu. Kalau kita mau ambil kulineri, nah itu juga bisa tuh, berarti mau di semester 4 atau semester 5. Ini nggak pilih ya, mau di semester berapa gitu. Untuk listnya ini ada di bawahnya ya, minor program yang titik dua kayak gini. Nah itu listnya. Ada 10 kalau nggak salah ya. Nah ya ada 10 ya di angkatan kalian itu. Ada 10, kalian pilih dua. Satunya untuk di semester 4, satunya lagi untuk di semester 5. Gitu. Nah untuk yang kalian mau berhubungan dengan IT gitu ya,
Aku dapat sih ini nih, ini berhubungan dengan IT lah ya, untuk UI UX gitu ya. Baru yang ini juga berhubungan dengan IT, data analytics, robotik juga berhubungan dengan IT. Ini bukan robot yang bikin robot ya, ini kita istilahnya kita bikin robot, tapi bukan robot yang wujud fisik, tapi robot yang ada di komputer kita. Jadi misalkan kita pengen koleksi semua data yang ada di suatu Excel gitu ya. Misalkan ada banyak data lah, misalkan kita dapat banyak email gitu. Kita pengen semua email itu dia dia ubah ke bentuk Excel. Jadi istilahnya satu persatu gitu. Kalau kita manual ya, kita buka emailnya, kita copy paste, masukin Excel. Kita buka emailnya, copy paste, masukin Excel. Nah ini kita pakai robot. Jadi istilahnya kita tinggal klik, tinggal run sekali, udah ntar dia buka semua email yang kita yang masuk ke kita, dia buka semua emailnya, dia copy paste satu-satu ke Excel. Jadi kita tinggal klik sekali, kita tinggal, nanti pas kita balik udah selesai semua gitu. Kayak gitu untuk robotiknya gitu. Yang mungkin kalau Google kalian pernah cek, kayak suka ada kan verifikasi kalau kalian itu bukan robot. Nah itu untuk menghindari ini gitu. Karena secara di luar negeri gitu ini udah banyak ya untuk robotik-robotik ini. Aku search-search juga di internet gitu ya. Ini udah sering sih gitu ya. Jadinya otomatis kalau misalkan ke robot-robot ini sangat membantu kita sih gitu untuk proses kehidupan kita gitu ya. Yang kayak yang monoton kayak yang gitu-gitu doang. Tas-tas kecil cuma banyaknya kayak banyak bukan main gitu ya. Nah itu kan kadang bikin capek kalau harus manusia yang bikin yang copy satu-satu atau yang proses satu-satu gitu. Nah itu bisa pakai robotik. Nah, ini aku juga bisa share sih recording-nya gitu ya. Ada dari jurusan yang resmi dari BINUS-nya itu dia lebih detail juga jelasin tentang robotik process automation ini gitu. Nah, paling ntar di link deskripsi aku kasih juga sih ya untuk mungkin playlist. Aku juga pernah belajar-belajar dikit ya tentang ini ya gitu ya. Kira-kira gimana sih kita bikin robotnya gitu. Nah, ntar aku share ke kalian di playlist. Jadi ntar kalau bisa dapat gambaran, atau kan bisa belajar-belajar sendiri juga gitu ya. Akan mau coba-coba gitu. Kayaknya itu aja sih ya untuk yang berhubungan dengan IT gitu ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan udah males sama jurusan IT, kalian pengen, kan aku pengen implementasiin IT yang udah aku pelajari di jurusan lain, gitu. Atau enggak, aku pengen belajar-belajar juga dari jurusan lain, mereka tuh kayak gimana sih, gitu. Nah, kan bisa ambil minor-minor yang lainnya gitu ya, yang nggak berhubungan dengan IT. Yang seharusnya kalau nggak berhubungan dengan IT, ya IT nggak ada codingnya gitu ya. Kayak misalkan ini dari jurusan psikologi kan, kayak PSYC. Ya, harusnya nggak ada coding gitu ya. Atau enggak MGMT ini kayaknya manajemen ya kalau nggak salah. Atau law dari jurusan hukum, information system. Nah ini ada kemungkinan sih ini pakai coding ya, karena information system masih nggak jauh-jauh lah dari computer science gitu. Jadi kan bisa lihat dari kodenya sih ya, itu dia dari jurusan apa gitu. Bukan kayak kita itu dari computer science ya, kayak ini pakai kom. Nah itu untuk minor. Kalau misalnya free elective gimana? Free elective lebih banyak lagi pilihannya, ada 100 ya. Ini pilihannya ini semua gitu. Jadi free elective itu apa? Itu mulainya gini, kan jurusan ada banyak ya di BINUS. Tiap jurusan ada mata kuliahnya banyak juga gitu. Nah, misalkan kita pengen belajar mata kuliah A dari jurusan X. Nah, itu kita bisa tuh pelajari itu gitu. Jadi kita bisa ambil. Jadi aku pengen pengen coba di jurusan A ini mata kuliah X ini di jurusan X ini mata kuliah A itu eh, gimana sih? Apa aja sih yang dipelajari dan semacamnya gitu. Atau enggak kita ada tertarik salah satu mata kuliah gitu ya. Misalkan namanya apa nih? Misalkan deep learning. Wah, aku pengen belajar deep learning nih, tapi itu di jurusan aku nggak ada gitu. Jadi aku kalau mau belajar ya berarti mau nggak mau aku harus ambil dari jurusan lain. Ya udah kita bisa belajar nih dari jurusan data science. Jadi kita tetap computer science tapi kita bisa pelajari mata kuliah dari jurusan lain. Kita pelajari mata kuliah deep learning dari jurusan data science. Nah itu kita bisa lintas jurusan lah ya. Kita bisa belajar dari sesama computer science bisa, atau kalian mau pindah ke manajemen, ke accounting atau yang lainnya juga bisa gitu. Ini ada note ya, enrichment program. Oke, ini note-nya ini cuma buat nanti semester 6 sama semester 7 ya gitu. Ini kalau kalian mau tahu enrichment itu apa, itu kayak nanti lah ya. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti lah gitu. Kalian sekarang bisa bisa ke sini dulu sih yang semester 4 semester 5 kalian ini pilihannya gitu ya. Nah, ini ada jurusan-jurusannya, ini mata kuliahnya. Nah, ini ada SKS-nya. SCU itu SKS ya. Kalau kalian lihat tadi ya, itu kan ada batasnya ya, batas SKS. Kalian lihat di sini.
Kalau untuk minor aku lihat di sini kan ini 12, terus di sini 8 ya. Jadi kan itu cuma pilih salah satu juga ya gitu ya. Harusnya kan kayak gitu ya. Kan di sini tersedia 12 slot. Nah, di sini ya semester 4 minor 12 slot ya. 12 SKS. Yang semester 5-nya kan dapat 8 SKS dijumlahin 20 SKS. Gitu. Jadinya 20 yang ada di sini itu udah termasuk semester 4 sama semester 5 gitu. Mana yang semester 4, mana yang semester 5, nah itu aku nggak tahu gitu ya. Nah, mungkin ada perubahan sistem juga dikit gitu ya sama yang angkatan aku, jadi kan bisa coba tanya-tanya lagi gitu ya nanti pas sosialisasi gitu. Harusnya sosialisasinya sampai tanggal 10 Oktober sih ya, kalau yang aku dapat info gitu. Jadi kalau sampai 10 Oktober kalian masih belum dapat nih link sosialisasinya atau link briefingnya gitu dari kampus atau dari BINUS, kalian mungkin bisa coba tanya-tanya sih ke teman kalian gitu ya, yang mungkin aku udah pernah ikut nih gitu, atau enggak mereka ada di codingnya atau enggak gitu. Kalau di codingnya agak susah juga ya, soalnya kadang nggak dikasih sih, jadinya kalau bisa kan tanya-tanya juga dari sekarang sih, mereka udah ada nggak yang dapat linknya gitu. Dan kan jangan sampai ketinggalan juga sih kalau yang resmi dari BINUSnya gitu kan. Itu kan mereka yang lebih tahu ya sistemnya gimana. Aku cuma tahu dari sistem dari yang angkatan aku aja gitu. Nah, habis itu yang free electivesnya ada 8 bro, yang di sini ada 12. Nah ini tuh kalian tuh benar-benar pilih sendiri mata kuliahnya mau apa gitu. Kayak istilahnya kalau di kampus, kalau di universitas lain teman-teman aku, mereka tuh sering tuh gitu milih mata kuliah setiap semesternya. Semesternya mau belajar apa, semester depan mau belajar apa. Dan cuma kalau di BINUS udah dipaketin kayak ya udah kita udah kita saja sama BINUS lah. BINUS tahu yang terbaik untuk kita, kita tinggal ambil aja gitu. Makanya jadi semester 1 sama semester 3 kita kan kita udah nggak ada milih-milih gitu kan, kita udah dipaketin semua. Udah tinggal belajar aja lah kayak sekolah gitu, tinggal ngikut aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian pilih tadi kan 12 SKS tuh ya, di free electives lah yang di sini, yang semester 4 12 SKS. Mana tadi? Nah, ini 12 SKS. Berarti kan slot itu hanya 12. Berarti kalian harus ambil aja maksimal 12 gitu ya. Jadi mana tuh ya free electives itu. Misalkan kalian pengen ambil yang computer science embedded system, udah keambil 2. Gitu. Bukan pengen ambil computer vision, wah seru nih kayaknya ada labnya kan gitu ya. Ada 2 ya udah ambil berarti jadi udah 2 tambah 4 udah 6, udah keisi 6. Tambah geographical information system. Wah, kayaknya seru juga nih ada labnya, ada tambah lagi 4. Udah 10 gitu kan, tinggal sisa 2 slot. Nah, berarti ambil 2 slot lagi, mau ambil apa misalkan aku pengen cobalah smart application dari jurusan lain gitu ya. Udah, itu juga bisa, jadi ambil lagi 2 jadi 12. Itu untuk semester 4 gitu. Oh ya, ini ada di kanannya ada semesternya ya. Jadi kayak kan tuh nggak bisa pilih kayak seleluasanya gitu ya. Kan bisa harus pilih sesuaikan dengan semesternya. Misalkan untuk semester 4 berarti kan pilihnya yang 4. Jadi yang tadi itu yang embedded system, computer vision, sama geographical system ini tuh untuk semester 5. Semester 5 kan kan dapatnya ini 8 SKS ya yang di sini. Jauh juga ya rolling. Nah, ini 8 SKS. Jadi kalau misalkan pas semester 5 kan cuma bisa ambil 8 gitu. Misalkan kalian pengen ambil yang tadi itu mana tuh? Computer science. Nah, ambil yang ini 8. Ini udah 8 nih computer vision sama geographical information system. Udah, jadi kayak emang 2 mata kuliah untuk yang free electives. Atau kalian mau ambilnya yang nggak ada labnya deh, biar bisa ambil banyak. Nah, itu juga bisa misalkan saya mau ambil yang beda sistem, baru mobile programming, baru bisa machine learning dan foundation, baru bisa smart application. Nah, itu juga bisa gitu ya, 8 gitu. Oh ya, ini semester 4 ya, berarti kan harus cari yang semester 5 sih. Sama-sama semester 5, jadi disesuaikan semester 4 atau semester 4, semester 5 atau semester 5. Jika semester 4 kan 12 slot, berarti kan cari yang semester 4. Misalkan mau ambil ini nih. Nah, ini kan udah 8 slotnya, udah keisi 8 slotnya. Jadi lagi semester 4. Misalkan pengen ambil dari jurusan yang ini. Ini ada nih, ada 4 lagi nih. Jadi kan udah 8, 8 tambah 4 udah 12. Ya udah. Ini untuk yang semester 4 kalian. Untuk semester 5-nya berarti tadi yang angkanya 5, baru tinggal isi deh slotnya. Misalkan kalian pengen ambil nih, udah 6 nih. Udah keisi 6. Baru cari lagi yang semester 5. Oh, kalian pengen ambil yang ini, ya udah jadinya jadi 8 gitu. Udah full. Nah, kalau kalian mau tahu deh, ini tuh belajar apa sih gitu kan. Yang ini belajar apa gitu kan. Kita nggak ngerti, kita cuma tahu judulnya gitu kan. Bisa lihat sih bisa search sih, lebih tepatnya lah ya. Coba ada nggak ya? Kita coba cari gitu. Ini waktu itu aku ada platform Windows ya, untuk kita tahu yang kayak gitu.
Kodenya jangan lupa, binus. Nah ya, audikurukum.binus.ac.id juga ya. Nah nih, topiknya apa nih? Kan ada 13 pertemuan. Tiap pertemuan belajar apaan? Nah, di sini ada dikasih tahu. Nah, kan bisa search di sini sih ntar jurusannya. Gitu ya. Nggak semuanya ada gitu ya, tapi sebagian besar harusnya ada gitu ya. Kayak bisa, kalau mau gampang sih dari ini ya, dari kodenya ya. Karena kalau beda kode kemungkinan ya ada perubahan dikit lah gitu ya. Walaupun mata kuliah yang sama gitu. Ini kayaknya yang mobi ini juga nggak ada nih ya. Ya, coba kita carinya mobile programming gitu. Ini bikin bikin aplikasi di mobile ya. Kalau dari aku lihat-lihat di internet dan semacamnya itu rata-rata ini pakai Android Studios. Jadi kan bikin aplikasi untuk Android pakai bahasa Java atau Kotlin gitu. Nah ini ada banyak ya. Nah ini harus cek nih dia. Yang mana nih kode yang kodenya sama atau yang paling mirip lah. Nah ini malah nggak ada kodenya ya. Nah ini 2/2 ini nggak, ya kita bukan 2/2 ini kita cuma dua, berarti ini otomatis enggak. Nah, yang ini juga bukan. Nah yang ini mungkin 2 SKS juga kan. Jadi ini kemungkinan yes. Sama yang ini juga. Satu lagi kan yang dari sini nih. Kalau menurut aku ya dari yang aku udah pernah pelajari tentang mobile programming, aku belajarnya bukan dari yang ini ya, Bu. Bukan dari mata kuliah ini gitu ya, tapi dari luar juga. Tapi dari anak minus juga yang ngajar gitu ya. Mobile programming, dia ya kira-kira belajar ini sih gitu. Jadi kayaknya yang ini sih untuk yang dipelajari nanti pas di mobile programming. Nah, baru ini outcome-nya gitu. Nah, cuma ya tetap lagi sih ya kita bingung ya, ini web service belajar apaan gitu kan. Yang untuk Android belajar apaan gitu. Nah, ntar paling secara garis besarnya kayaknya ada ya, harusnya ntar di-share juga sih Excel lah gitu ya, pasti sosialisasi gitu tentang di free elective ini belajar apa sih untuk tiap jurusannya gitu. Nah, ntar aku coba cari juga sih, aku coba cari-cari ntar di angkatan aku ya, itu Excel masih ada nggak atau udah hilang gitu ya, udah ketumpuk kemana entar. Waktu itu ada di-share juga sih tentang kayak tiap mata kuliah itu belajar apa gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran gitu, jangan sampai salah ambil sih. Dan itu untuk kreatif kalian bisa pilih sesuai dengan slot yang tersedia gitu ya. Nah, ini udah enrichment sih ini untuk semester 6 semester 7 kalian ya. Enrichment. Ini sertifikasi kalau kalian ingin ambil lebih gitu ya. Hmm, Oke udah habis. Nah, sama aku lagi sih untuk yang kalian perlu juga bisa pikirin dari sekarang juga ya. Kalau kalian ambil streaming, nanti pas penerimanya ada penjelasan lagi. Jadi kalian bisa mikir milih lagi gitu ya. Perlu mikir lagi, perlu milih lagi gitu. Kalau ambil minor atau nggak ambil free electives, ya udah paling yang free electives entahlah itu pas semester 4 dia milih lagi nggak untuk semester 5 atau enggak aku kurang tahu sih. Tapi seingat aku sih dari semester 3 mereka udah kalian tuh udah langsung pilih gitu. Semester 4-nya apa free electives, semester 5-nya apa gitu. Nah, tapi kalau untuk streaming kan juga bakal milih lagi gitu. Kalau untuk minor enggak ya. Tapi kalau untuk yang di streaming semester 5-nya kalian bakal pilih lagi namanya itu elective course tambahan. Elective course-nya apa gitu? Ini mata kuliah khusus yang disediain untuk anak-anak computer science yang ngambilnya streaming. Jadi anak minor ataupun anak pre-elective nggak bisa pilih ini, gitu. Nggak bisa milih ini gitu. Jadi ini tuh khusus hanya untuk yang ambil streaming. Nah, mereka pilih dari 4 ini, pilih satu gitu ya. Nah, di jurusan kalian cuma 4, kalau jurusan aku dulu banyak, ada 6 atau 7, jadi bingung mau pilih mana gitu. Kan kalian cuma 4, jadi kalian pilih salah satu aja, mau yang mana. Gitu ya. Nah, kalau untuk jumlahnya kan bisa ambil berapa, coba kita hitung ya. Misalkan kita ambil yang di sini kan semester 5 itu kan kalau streaming 18 SKS ya. Berarti anggaplah kita ambil interaktif multimedia. 2 tambah 2 tambah 4 udah 8 SKS. Baru di sini 4 tambah 2 tambah 2 udah 8. 8 tambah 8 16. Sisa 2 SKS. Nah 2 SKS dari sini. Berarti kan cuma bisa pilih satu. Pilih satu mau yang mana gitu ya. Gitu. Nah sekarang paling ya seputar itu sih ya. Jadi ada 3, ada streaming, minor, pre-elective. Masing-masing kan juga pilih, harus pilih mau yang ambil yang mana. Gitu. Disesuaikan juga dengan minat dan tujuan kalian gitu ya. Kalian ambil komputer science kenapa gitu. Baru nanti kalian mau jadi apa gitu. Baru minat kalian di mana gitu. Nah, baru nanti kalian juga pro-nya di mana gitu kan, kemampuan kalian skillnya gitu.
Nah, itu bisa jadi pertimbangan sih ya, nanti kan mau ambilnya mau masuknya ke mana nih, mau streaming kah, minor atau free elektif. Nanti kalian streaming mau ambil apa, atau minor mau ambil apa, free elektif mau ambil apa, gitu. Paling nggak kalian udah bisa pikir dari sekarang sih, jadi nanti pas sosialisasi kan udah tahu kalian mau nanya apa, ataupun nanti pas udah dikasih formnya, disuruh milih, formnya dikasih pas sosialisasi sih gitu ya. Kalau aku dulu gitu, pas sosialisasi dikasih formnya buat daftar, nanti kita tinggal daftar di situ gitu. Nah, di form itu kita udah tinggal milih deh, kita udah nggak usah, istilahnya kita udah udah oke nih, kita mau pilih mana tinggal kita pilih, udah kita udah nggak usah pusing-pusing lagi. Karena waktu pilihan itu kayaknya kalau aku tuh sampai tanggal kalau nggak salah di tahun ini gitu ya, aku baca di kalender registrasi itu sampai 22 Oktober. Jadi 21 Oktober itu kayaknya paling terakhir kalau kalian mau daftar gitu ya untuk ini gitu. Jadi ya mungkin sekitar berapa hari lagi, 10 sampai 15 hari lagi ya. Jadi 1 sampai 2 minggu lagi waktu kan milih gitu, untuk nentuin kalian mau yang mana gitu. Oh ya sama info untuk yang minor sama free elective ya. Ini tuh ada kuota minimumnya gitu. Kalau maksimum kayaknya nggak ada sih ya, tapi minimum kayaknya ada. Oh, yang maksimum tuh ada juga yang minor kayak misalkan yang data analytics sama RPA ini, yang RPA robotic process automation ini waktu itu yang angkatan aku tuh ada slotnya maksimalnya. Jadi cepat-cepat dia dapat lah kayak gitu istilahnya. Tapi juga ada batas minimumnya. Kalau misalnya batas minimumnya nggak terpenuhi, misalkan minimal harus ada 10 orang. Kita tahu adanya 9 orang gitu ya. Udah ntar mereka harus cari lagi yang lain, harus harus pilih yang lain. Jadi ini istilah kelasnya ditutup karena kurang kurang peminat, kurang orang gitu. Tapi kalau streaming harusnya karena banyak yang milih ya gitu. Ya udah harusnya ini kayaknya bakal aman sih kalau kalian pilih streaming ya. Kemungkinannya kalau kalian pilih software engineering udah pasti dapat software engineering. Kalian pilih network technology dapat network technology gitu ya. Ini tapi ini masih kemungkinan ya, kembali lagi lihat lagi ke peminatnya, jumlah minimum sama maksimum berapa gitu. Gitu. Nah, sekarang aku pengen jelasin tentang dari sisi aku software engineering gitu. Belajar apa sih mungkin bagi kalian yang pengen tahu gitu ya. Nah, di software engineering aku dulu cuma ini dua. Jadi ini nggak ada gitu. Satunya lagi apa selain ini dua yang buat pengganti nih. Aku dulu belajar object oriented programming pakai bahasa Java. Ya, aku ajarin ke kalian sekarang. Kan itu diajarin di semester 3 gitu. Nah, jadi aku nggak tahu ini apa gitu, tapi dari namanya itu bisa disimpulkan kita bakal belajar tentang kayak suatu sistem di dalam kita kalau mau bikin software nih. Kita punya project, kita pengen bikin software atau pengen bikin aplikasi, gimana sistemnya agar prosesnya itu bisa cepat, bisa kelar dengan cepat, bisa maksimal, bisa produktifnya maksimum lah gitu. Jangan sampai kayak kita punya project baru teman-teman kita atau misalkan bawahan kita kerjanya santuy-santuy gitu ya, santai-santai, leha-leha gitu. Karena ya sistemnya mungkin nggak jelas gitu. Sistemnya nggak nggak cepat, nggak menuntut mereka untuk cepat untuk berlaku maksimal gitu. Nah, kayaknya agile ini dari namanya sih agile itu cepat gitu ya. Artinya ya segala sesuatunya dilakukan dengan maksimal dengan cepat gitu. Codingnya cepat mungkin baru apa di bagian dan semacamnya itu pokoknya cepat. Anda kan bakal belajar sistem itu sih. Nah, itu yang dari agile software ini ya. Development aku pelajari itu dari jurusan ini sih, dari mata kuliah software engineering ini gitu. Dia misalkan yang rasakan sendiri lah ya. Sebenarnya ini belajar apa gitu dalam software engineering ini. Kalau untuk pattern software design itu apa? Pattern software design itu kayak kalian belajar gimana konsep teamworknya. Untuk kalian bikin project itu mudahnya tuh kalau yang aku dapat dari jurusan ini, dari mata kuliah ini gitu. Kita bikin project, misalkan kita bikin online shop, itu kan ada bagian paymentnya, ada bagian product, ada bagian apa lagi nih, misalkan bagian sale atau diskon gitu kan, dan macam-macam gitu, ada bagian account dan semacamnya. Nah, tiap bagian itu yang ngurus itu satu divisi gitu. Jadi emang itu project aplikasi gitu, tapi udah terfokus gitu. Jadi kalau ada orang gitu ya, ya udah kalau kita ngurusnya bagian payment, kita ngurusnya payment aja gitu. Yang lainnya kita udah nggak usah pusing, itu bagian orang lain gitu. Bagian divisi lain itu. Jadi kalau divisi lain mau butuh payment, ya udah mereka komunikasikan ke kita. Jadi kayak kita punya codingan payment sendiri, mereka punya codingan yang lainnya sendiri. Sebenarnya kalau mereka misalkan pengen butuh sesuatu tentang payment, mereka tinggal datang ke kita gitu, tanya ke kita gimana caranya untuk komunikasikan, untuk integrasi, untuk hubunginnya gitu. Jadi kayak dibikin pengelompokan gitu sih. Jadi tiap bagian tuh ya yang megang tuh orangnya tersendiri gitu. Jangan sampai satu bagian kayak satu orang megangnya 2 bagian, 3 bagian, atau
4 bagian, baru 4 bagian itu dicampur jadi satu, nggak ada pembagian-pembagian lagi gitu. Gitu. Nah, kalau kamu mau lebih jelasnya lagi gimana, kan bisa search search ini sih ya, namanya DDD, Domain Driven Design. Nah, kita belajarnya lah ya, seputar ini gitu. Nah, kan bisa pelajari ini sih, misalkan cari di internet atau di YouTube gitu ya, tentang Domain Driven Design gitu. Nah, kayak ini dibagi-bagi gitu loh, untuk bagian-bagiannya. Customer ada sendiri, territory sendiri. Ini dia sales ya. Ini bukan online shop sih jenisnya. Yang lebih ke aplikasi ya. Gitu ya. Kayak misalnya dikelompokin gini lah setiap divisinya gitu. Lagi code engineering ini salah satu hal penting untuk misalkan kalian pengen bikin aplikasi jadi meniti karir sebagai coder, jadi kayak ngecode setiap hari ngecode, kerjanya ngecode. Ini penting. Ini tuh apa, gimana caranya agar kalian tuh bisa bikin kode yang mudah dibaca sama orang. Jadi kalau kalian misalkan kerja teamwork, kode yang kalian bikin pas kalian kasih ke orang bisa dengan mudah mengerti gitu. Ada kan kalau orang mengcode hal yang sama, tapi code orang satu itu bisa dimengerti dengan waktu mungkin 10 menit. Yang satunya lagi itu harus 100 menit baru baru bisa di ngertiin kodenya. Nah, di engineering ini kita tuh diajarin gimana caranya kita nge-code agar code kita tuh mudah dimengerti, mudah dibaca sama orang gitu. Jadi kalau pas kita teamwork itu lebih enak gitu loh. Atau enggak dari sisi kita juga deh gitu. Misalkan kita udah code nih kode ini, baru 3 bulan kemudian kita butuh butuh untuk ngecek lagi kode ini gitu ya. Nah, pas kita buka, kan kita udah lupa ya sama kodenya. Pas kita baca ulang, nah kita bisa mudah juga pahamnya gitu. Jadi impact-nya nggak hanya untuk ke orang lain, tapi untuk ke diri kita sendiri juga gitu. Jadi code kita bisa rapi lah gitu. Misalnya kalau kita nulis di catatan, ya tulis catatan kita tuh rapi gitu, nggak kayak cakar ayam atau yang coret-coretan kayak gitu lah ya gitu. Nah itu diajarin gimana caranya gitu. Lebih lama dalam proses pembuatan code-nya ya iya gitu, karena harus dirapiin kan ya. Lebih cepat mereka yang kalau nge-code ya udah code aja langsung tanpa perlu ngerapi-rapiin lagi. Jadi udah langsung jadi aplikasi langsung jalan udah gitu. Tapi nanti impact-nya ya kalau orang lain baca jadi susah untuk mengertinya gitu. Jadi jangka panjangnya mereka kurang gitu. Nah, secara jangka pendek mereka emang lebih cepat, tapi secara jangka panjang mereka kurang gitu. Tapi kalau dengan kita bikin kode yang rapi dan mudah dibaca, nanti kalau secara jangka pendeknya emang kurang sih ya gitu, lebih lama gitu ya. Tapi secara jangka panjang itu aman gitu, jadi lebih enak sih untuk jangka panjang. Nah ini kalian bisa pelajari kalau mau pelajari dari sekarang juga bisa ya, kalian ke ruang guru, bukan ruang guru, refactoring guru. Nah ini ya, web ini webnya bagus ini mantap ini. Ini dua mata kuliah di Binus di cover sama satu web ini gitu. Nah ini kalian pilih yang refactoring ya. Nah kalian bisa pilih yang ya inilah start from beginning aja gitu. Ini what is refactoring, akan belajar lagi baru ntar kalian bisa pilih sih yang clean code gitu misalnya. Atau enggak kan pengen baca-baca ini untuk pengertian dong sih teori gitu ya. Kalau kalian mulai prakteknya apa bisa ke Codesmell. Nah ini ada jenis-jenisnya nih. Codesmell itu apa? Itu artinya codingan yang istilahnya buruk, harus dirapiin. Nah, itu ada jenis-jenisnya, baru ada subjenis juga. Kita kan kayak kita punya function kepanjangan isinya itu nggak boleh gitu. Itu kita punya punya kelas kayak kita belajar di Java atau OOP itu metodenya banyak banget. Baru abis itu pokoknya kelasnya gede gitu, banyak barisnya itu juga nggak boleh gitu. Yang kayak gitulah ya. Yang bisa cek di sini sih itu. Atau kan kayak komen itu juga ada struktur gitu, nggak boleh kebanyakan, ntar jadi nggak enak dibaca gitu codingnya gitu. Ini untuk reasonnya, treatment dan semacamnya kan bisa pelajari di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ambil streaming lain, kalian mau belajar juga bisa gitu ya. Gitu. Cuma ya paling kita kalau kalian bingung ya udah nggak ada tempat untuk bertanya gitu ya. Kalau sini kan bingung bisa tanya dosen gitu ya. Tapi kalau yang itu yang nggak ada gitu. Makanya dapat 4 SKS juga ya. Jadi mantap lah ya. Aku dulu 2 SKS jadinya agak buru-buru juga sih dosen yang ngajar gitu ya. Tapi karena udah ada ini juga jadi ya sangat membantu sih gitu. Nah itu aja sih untuk yang software engineering di semester 4. Baru kalau semester 5 bentar ya. Ada framework higher architecture ini belajar apa? Ini belajar design pattern. Mirip sama tadi ini juga penting gitu ya. Kalau kita code.
project gitu ya. Ini adalah kalau kita kan punya project kan gede banget project kan gitu ya, mungkin sampai beribu-ribu file atau misalnya beribu-ribu kelas gitu ya. Nah, baru ntar seandainya kita pengen ubah gitu ya, pengen, aduh namanya salah, kita harus rename gitu kan. Nah, kita rename kan nggak mungkin kita rename semuanya seribunya kita rename satu-satu gitu kan. Kita buka file kita rename, kita buka file kita rename, atau enggak kita ada salah, ada bug atau ada codingan yang kita harus ubah gitu. Tapi kalau kita mau ubah harus di banyak tempat atau enggak bakal susah ubahnya gitu. Pas kita ubah jadi muncul errornya banyak gitu. Nah, itu kan susah gitu. Nah, itu gimana solusinya? Kita pakai design pattern. Jadi pas kita coding itu kayak istilahnya ada konsepnya lah, ada peraturannya, ada rulesnya, gimana cara kita codingnya gitu. Agar kita, agar kita tuh codingnya itu bagus lah, mudah diubah ke depannya gitu, untuk jangka panjang juga. Kalau yang tadi code engineering untuk biar mudah dibaca. Kalau yang ini yang framework layar arsitektur itu yang design pattern itu agar gimana caranya agar code kita tuh mudah diubah. Gitu. Kalau kita mau ubah ini, mau ubah itu mudah gitu. Jadi mempermudah hidup programmer kayak gitu lah istilahnya ya. Nah, ini juga penting gitu. Nah, ini juga kan bisa pelajari di yang web tadi. Tapi pilihnya bukan yang refactoring, pilihnya yang design pattern. Gitu. Wah, ini ada 3 jenis design patternnya gitu. Jadi kayak ada polanya ya. Kita mengoding itu ada polanya, ada pola A, ada pola B, pola C gitu. Mau bikin pola sendiri juga bisa gitu ya. Mantap sih kalau bisa bikin pola sendiri gitu ya. Ini ada factory dan semacam kita kalian bisa pilih-pilih sih gitu. Gitu. Jadi dari webnya refactoring.guru gitu. Nah, itu untuk object oriented analysis and design dulu aku nggak dapat tuh angkatan aku gitu ya. Tapi untuk angkatan di atas aku dapat, jadi kayaknya angkatan aku doang kayaknya yang nggak dapat ini gitu. Object oriented analysis and design. Nah, ini aku kurang tahu apa, tapi kayaknya kayak kalian tuh belajar gimana caranya agar kalian tuh bisa bikin satu code yang berbasis OOP gitu ya, yang pakai Java yang banyak kelas-kelasnya itu bisa efektif, bisa efisien. Kayak nggak terlalu banyak kelas, baru isi kelasnya ada apa aja. Kayak bener-bener compact lah, kayak misalnya nggak nggak mahal costnya itu, biayanya nggak mahal. Kalau mahal tuh maksudnya gimana sih? Kayak misalkan kalau ada banyak data kita jadi nge-lag. Nah, itu mahal artinya gitu ya. Artinya kita perlu speknya tinggi nih gitu biar bisa jalanin aplikasi itu dengan lancar itu. Jadi mahal. Atau enggak ya yang tipe-tipenya itu yang bisa diefisienkan tapi enggak gitu. Kalau kalian belajar algorithm and design analysis kan ada big O gitu ya, ada kompleksitas itu. Nah, kompleksitasnya kita mau bikin minimum gitu. Nah, kita belajar di sini gimana kompleksitasnya itu minimum gitu. Kalau di algorithm and design kita belajar algoritmanya gimana agar kompleksitasnya minimum. Di object oriented analysis and design yang aku dengar dari kakak tingkat aku gitu ya, itu lebihnya ke kelas-kelas yang berhubungan dengan OP-nya gitu ya, overloading, polymorphism, abstraction, apa itu inheritance, sama satu lagi tuh encapsulation. Nah, itu nah, kita berhubungan sama itu sih, gimana caranya kita bisa bikin itu efisien karena efektif. Nah, ini bagus sih gitu ya. Jadi kita kan bisa dapat ini sih kalau di software engineering juga ada labnya pula, jadi sangat membantu sih. Nah, ntar kalau udah ngerti kan mau buka kelas juga boleh ya, ntar aku ikut. Nah, abis itu ada lagi lanjut paling yang udah habis ya. Oh, nih di atasnya ya, yang di sini ya, yang pilihan yang di sini tuh yang bakal kalian pilih di semester 4 mobile programming. Ini yang kalau aku dapat ya dari yang aku pelajari itu yang dari kakak tingkat masuk jurusan ini. Kayaknya dia ambil ini aja. Perlu diajarin ke aku, ada buka kelas juga. Nah, itu buka kelasnya lewat BNCC sih ya, mobile program BNCC. Baru aku juga pernah cek di internet gitu ya, ada kakak tingkat juga yang UTS atau ujiannya tuh aku lihat mirip sih codingannya sama yang kalian pernah dengar learning and training BNCC yang namanya mobile apps. Jadi bikin aplikasi mobile di Android pakai Java gitu. Nah, ini tuh jadi ya berhubungan dengan itu kayak bikin Android. Jadi kan tuh udah misalnya kan kalau udah selesai aplikasi ini kan tuh udah ngerti lah gimana sih cara kalian tuh bikin aplikasi Android. Kita paling tinggal belajar atau nggak tahu udah diajarin atau enggak, tapi kita harusnya nggak susah sih, tinggal belajar gimana caranya kalian tuh upload aplikasi yang udah kalian bikin di Android ke Play Store. Jadi kalian bisa pakai sendiri di HP kalian kayak gitu. Nah, baru ada lagi embedded system. Ini yang kayak aku dapat dari briefing gitu ya. Entar aku bisa coba cari juga sih dari codingnya ya. Entar kalau aku dapat share, aku bisa share untuk yang penjelasan-penjelasannya ini gitu. Embedded system ini kayaknya kayak IoT kalau nggak salah sih ya.
Jadi kayak kalian tuh punya device, dan misalkan ada barang-barang di sekitar kalian, kalian embed sama sistem. Jadi kayak misalkan punya pulpen gitu ya, pulpennya kalian bikin jadi RGB gitu kan. Otomatis kan di dalamnya butuh ada sistem ya, butuh ada komputer atau semacamnya. Nah, itu bisa kalian bikin ya. Kayak gitu lah ya. Jadi kayak barang-barang di sekitar kita kita jadiin kayak ada teknologinya, kayak ada programmingnya gitu. Kalian punya punya lemari, tiba-tiba lemarinya bisa open sendiri kalau kalian ada di dekatnya gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Tapi seingat aku ini teori sih diajarinnya, gitu. Jadi nggak praktek. Dulu kalau dulu competitive programming ini tuh untuk kalian yang mungkin suka sama yang kayak SOCS. Nah, SOCS yang di semester 1 gitu ya. Yang tipe-tipenya kayak gitu pakai bahasa C atau enggak C++ atau enggak bahasa apapun lah gitu ya. Tapi yang soal-soalnya kayak gitu, ada input, ada output, kita harus bikin program kayak gitu. Olah algoritmanya, gimana cara bikinnya, sampai jadi. Nggak hanya jadi, time limit juga harus bisa di pass gitu ya. Jangan sampai program kita nge-lag gitu. Jadi yang ini tuh itu tuh dibilang sih untuk mempersiapkan kita untuk kita kalau kita mau interview di perusahaan gitu ya. Kalau kita kalau kalian tahu gitu ya, udah tahu atau belum? Kalau kita misalkan kita pengen apply ke suatu perusahaan kan ada interviewnya. Nah, kalau untuk khusus bagian yang programming, untuk yang jadi yang orang yang coder gitu ya, yang code itu interviewnya ada dua gitu. Nggak hanya interview yang tatap muka, kita hanya sharing tentang diri kita ke interviewer yang nggak hanya itu, tapi ada juga yang satu lagi yang tipenya teknikal. Kalian disuruh code di depan interviewer kalian. Sambil kalian jelasin gimana caranya kalian tuh bisa dapat algoritmanya. Gimana caranya algoritma kalian tuh jalannya gitu. Jadi kalian tuh nge-code sambil ngejelasin untuk interviewernya, sambil interviewernya liatin kalian dan pantau kalian gitu. Nah, di kalian tuh di sini benar-benar dilatih sih untuk algoritmanya gitu ya. Biar nanti pas kalian mau masuk ke interview teknikal kan udah lebih menguasai gitu untuk kerjaan soal-soalnya gitu ya. Gitu. Nah, berapa ada lagi web programming. Ini web programmingnya aku nggak tahu ini sama-sama yang punya aku atau enggak ya. Coba kita lihat ya dari yang tadi duplikat yang jurusan aku, yang angkatan aku maksudnya. Ini web programming ya di sini ya 668 ya mirip-mirip lah ya. Nah, kalau aku pada dari web programming itu sih lebih ke ini ya, project kita bikin project web gimana caranya kita pakai framework Laravel. Ini kan bisa pelajari itu framework Laravel itu apa? Framework itu untuk mempermudah kita dalam kerja lah gitu ya. Kalau misalnya kita bikin satu web, kalau yang pernah bikin web, ada HTML, ada CSS, ada JS, belum lagi itu hanya front end. Tambah lagi backendnya mungkin PHP, baru ada lagi untuk yang database dan semacamnya gitu kan. Nah, itu kan bakal banyak ya. Gimana cara kita nyimpan struktur foldernya agar rapi gitu. Belum lagi kalau ada konflik-konflik, ada file-file tambahan, gimana caranya kita simpannya secara rapi gitu. Nah, kita bisa pakai framework Laravel. Itu kita udah diatur lah gitu ya. Kalau pengen pengen HTML itu di sini gitu. Kalau pengen JS itu di sini. Kalau pengen PHP itu di sini. Kalau pengen pengen insert pengen bikin file untuk yang kayak code untuk database, untuk create table itu di sini. Kalau kita mau insert table, mau insert datanya ke dalam table database-nya itu di sini kita code-nya. Code-nya gimana caranya? Baru namanya gimana? Strukturnya kayak gimana? Itu kita diajarin di sini lebih ke framework sih gitu ya. Nah, itu untuk kelas labnya sih. Tapi kalau untuk yang kelas dosennya yang di angkatan aku itu diajarnya lebih ke PHP, bahasa PHP, bahasa backend dari si web. Kan udah belajar HCI, itu belajar gimana computer interaction, kan belajar HTML, CSS, JS itu bagian front end dari satu web. Nah, kalau yang di sini, kalau yang aku diajarin itu lebih ke backendnya. Kita belajar pakai bahasa PHP. Gitu. Nanti kita bisa sinkronisasi nih antara yang front end yang di HTML, CSS, JS sama back endnya yaitu PHP, kita sinkronisasi jadilah suatu web. Nah, itu yang untuk aku ya. Nah, yang di sini kan nggak ada kelas labnya, jadi kemungkinan kan diajarinnya PHP-nya sih gitu. Kalau aku jadi gitu ya, dosen ngajarin PHP, untuk yang labnya diajarnya langsung ke framework atau Laravel lah. Gitu. Aku belum cek lagi sih entar kalau yang di itu ya apa yang di dosen itu ada nggak sih sebenarnya untuk yang Laravel juga atau enggak gitu. Jadi ini sebenarnya kan saya harus tanya lagi sih ya ke orang-orang gitu. Aku cuma bisa kasih gambarannya doang gitu dari angkatan aku gitu. Karena bisa dapat lebih gambaran sih untuk memilih gitu ya, lebih mudah gitu. Gitu. Ada lagi nggak yang aku tahu ya?
Ini web programming sama ya. Ini multimedia system dulu aku juga dapet, itu aku bikinnya di ini sih, di Adobe Animate kita bikin animasi ya, gimana caranya kita bikin animasi, kalau pernah belajar Flash 8, atau ya kan carilah Adobe Animate itu ya, itu berhubungan dengan kita bikin animasi sih gitu. Tapi ada codingnya juga gitu, jadi codingnya cuma dikit-dikit lah, ya. Untuk script itu doang sih, untuk ya code dikit sih, nggak yang butuh algoritma yang gimana-gimana gitu ya, lebih ke animasinya kita bikin animasi gitu. Makanya yang jago gambar juga lumayan sih di sini gitu ya, lumayan mantap. Nah, itu aja sih yang aku tahu gitu ya, untuk kalian, untuk yang software engineering yang bisa aku share gitu ya. Gitu. Ya, paling ntar kalau misalkan ada mau nanya-nanya ke aku, bisa PC aja juga nggak apa-apa ya, mau sama chat atau tanya di grup juga boleh. Ya, thank you semua.